Pekan ke-14 Serie A Italia yang mempertemukan Fiorentina melawan Inter Milan di Stadio Artemio Franchi Minggu malam berubah menjadi tragedi mencekam. Gelandang muda Fiorentina Edoardo Bove kolaps di tengah pertandingan, memaksa laga dihentikan lebih awal. Momen memilukan ini terjadi saat laga baru berjalan 15 menit meninggalkan luka mendalam di hati para pemain dan pendukung kedua tim. Insiden tak terduga di awal pertandingan. Pertandingan yang awalnya diprediksi berlangsung sengit berubah menjadi situasi darurat. Edoardo Bove, gelandang berusia 22 tahun yang dipinjam Fiorentina dari AS Roma musim ini, tiba-tiba jatuh saat mencoba mengikat tali sepatunya. Insiden tersebut terjadi ketika video asisten referee atau VAR sedang memeriksa gol Lautaro Martinez dari Inter Milan yang kemudian dianulir. Tanpa ada tanda-tanda sebelumnya, Bove kehilangan kesadaran. Para pemain dari Fiorentina dan Inter Milan dengan sigap memberikan pertolongan pertama sembari memanggil tim medis untuk masuk ke lapangan. Situasi menjadi tegang ketika Bove tetap tidak memberikan respon meskipun telah mendapatkan penanganan awal di tengah lapangan. Penyelamatan cepat dan suasana mencekam. Kepanikan sempat terjadi karena ambulan yang seharusnya masuk ke lapangan tidak segera datang. Bove akhirnya dibawa menggunakan tandu dan dilarikan ke rumah sakit Universitas Careggi yang berlokasi dekat dengan stadion. Selama proses penyelamatan, para pemain membentuk lingkaran pelindung untuk memberikan privasi kepada Bove. Beberapa pemain dari kedua tim terlihat menangis, mencerminkan betapa beratnya insiden ini bagi mereka. Setelah insiden tersebut, pihak Serie A memutuskan untuk menghentikan pertandingan. Fiorentina dan Inter Milan yang memiliki jumlah poin sama di klasemen sementara, kini harus menunggu keputusan resmi mengenai jadwal ulang pertandingan ini. Kondisi Edoardo Bove pasca insiden. Dalam pernyataan resmi yang dirilis Fiorentina, Edoardo Bove tiba di rumah sakit dalam kondisi stabil. Tes awal yang dilakukan oleh tim medis menunjukkan tidak ada kerusakan akut pada sistem saraf pusat maupun sistem kardiovaskular. Meski demikian, Bove saat ini berada di bawah pengaruh obat penenang farmakologis dan dirawat secara intensif. Dia akan terus dievaluasi dalam 24 jam ke depan. Demikian pernyataan resmi yang dirilis oleh Fiorentina. Pernyataan ini sedikit memberikan kelegaan bagi para penggemar yang khawatir akan kondisi pemain muda berbakat tersebut. Edoardo Bove, perjalanan karir yang menjanjikan. Edoardo Bove lahir di Roma pada 16 Mei 2002 dan merupakan jebolan Akademi AS Roma. Ia melakukan debutnya di Serie A pada musim 2020-2021 di bawah asuhan Paulo Fonseca dalam laga melawan Crotone. Di musim berikutnya, Bove mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain di bawah Jose Mourinho. Gol perdananya di Serie A dicetak dalam pertandingan melawan Hellas Verona pada musim 2021-2022. Musim ini Bove dipinjamkan ke Fiorentina dengan biaya 1,5 juta euro. Di bawah arahan pelatih Rafael Palladino, ia menjadi salah satu pemain kunci La Viola, menyumbang 1 gol dan 4 assist dari 14 penampilan di semua kompetisi. Dengan tinggi badan 181 cm dan kemampuan bertahan yang solid,
Bove menunjukkan potensi besar untuk menjadi salah satu gelandang terbaik di Serie A. Fiorentina dan Inter Milan di klasemen sementara. Hingga pekan ke-14, Fiorentina tampil luar biasa dengan menempati peringkat keempat klasemen sementara Serie A. Tim yang dikapteni oleh David De Gea ini mengoleksi 28 poin. Jumlah yang sama dengan Inter Milan dan Atalanta di posisi kedua dan ketiga. Napoli masih memimpin klasemen dengan 32 poin dari 14 pertandingan. Meski insiden Eduardo Bove menjadi momen kelam, performa Fiorentina musim ini tetap patut diapresiasi. Di bawah kepemimpinan Rafael Palladino, mereka berhasil menyaingi tim-tim besar seperti Inter Milan dan Atalanta dalam perebutan posisi 4 besar. Reaksi dunia sepak bola. Insiden yang menimpa Eduardo Bove mendapatkan perhatian luas dari dunia sepak bola. Banyak klub dan pemain mengirimkan pesan dukungan melalui media sosial. Situasi ini mengingatkan kembali pada pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin bagi para pemain, serta pentingnya kecepatan respon medis dalam menangani situasi darurat di lapangan. Tragedi yang terjadi di Stadio Artemio Franchi ini menjadi pengingat betapa rapuhnya kehidupan seorang atlet. Meskipun mereka dikenal memiliki kebugaran fisik yang luar biasa, Fiorentina, Inter Milan, dan seluruh penggemar sepak bola kini hanya bisa berharap Eduardo Bove segera pulih dan kembali beraksi di lapangan hijau. Sepak bola memang tentang persaingan dan kemenangan, tetapi di atas segalanya adalah kemanusiaan yang menyatukan semua elemen di dalamnya. Mari kita doakan yang terbaik untuk Eduardo Bove.